Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rani Susanti dari semester 6, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Dan teman-teman saya yang bernama Amelia Maharani dan Duyan Pranata. Kali ini kami akan membahas mengenai tentang kebebasan individu dan negara. Baiklah, langsung saja kita mulai penjelasan dalam video kali ini. Nah, saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas mengenai kebebasan. Kebebasan itu merupakan salah satu hak dasar dari semua individu. Setiap individu berhak atas posisinya sebagai individu yang memiliki hak seperti bertindak, berpikir, dan berinteraksi dengan siapapun. Kebebasan ini menurut Paul Siegel adalah tentang memanusiakan keingintahuan kita, mendapatkan informasi tentang sekitar kita, mengkonstruksi segala ide, keyakinan, dan mimpi, cara melihat dunia, bertukar pikiran, menyampaikan isi pendapat sebagai hasil pemikiran, mempelajari pengalaman, serta berbagai hal di bidang budaya, sosial, ilmiah, atau seni. Hal inilah yang membedakan manusia dibanding makhluk hidup lainnya, yaitu kekuatan atas otonomi dan kebebasannya sendiri. Namun, terdapat juga celah yang membatasi kebebasan itu, yaitu kebebasan orang lain. Hal inilah yang nantinya harus membuat manusia bertoleransi terhadap hak-hak individu lain. Karena pada dasarnya setiap orang memiliki hak yang sama sebagai sebuah dasar kebebasan dan berlaku juga pada orang lain. Nah, kesadaran akan adanya kebebasan itu pertama-tama muncul pada orang Yunani. Mereka itu bersyukur dengan mereka bebas, tapi mereka itu seperti halnya orang Romawi bahwa hanya beberapa orang saja yang bebas, bukan manusia seperti kita. Plato maupun Aristoteles itu tidak mengetahui akan hal ini. Itu karena orang Yunani memiliki lembaga perbudakan, bahkan kehidupan orang-orang Yunani yang memiliki kebebasan indah terikat oleh lembaga perbudakan ini. Tetapi kebebasan mereka sendiri itu merupakan bagian materi dan suatu kesempatan sebagai perwujudan yang keras antar manusia dan manusia. Jadi dalam hal ini, kebebasan dasar para warga adalah kebebasan politik, yaitu hak untuk memberikan suara dan hak atas kedudukan publik, kemerdekaan berbicara dan berkumpul, kebebasan nurani, dan kebebasan berpikir, serta kebebasan kemerdekaan dari penahanan dan pengambilan ahli semena-mena. Kebebasan ini dibutuhkan untuk menciptakan keadilan agar semua masyarakat memiliki hak dan kedudukan yang sama. Jadi artinya itu, intinya kebebasan itu berarti setiap orang dapat melakukan segala sesuatu menurut kehendak hatinya dan tentu saja dengan bijaksana. Kebebasan tertinggi untuk kebebasan perorangan atau individu adalah kebebasan eksistensi. Manusia tidak akan memiliki kebebasan eksistensi tanpa memiliki kebebasan lainnya seperti kebebasan fisik, kebebasan psikologis, kebebasan yuridis, dan kebebasan moral. Kebebasan ini menekankan eksistensinya untuk berekreasi tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Kebebasan tersebut tentunya tidaklah sewenang-wenang dilakukan, memerlukan batasan-batasan dan pembatas. Khusus pada pembatasan kebebasan, Kak Berta menjelaskan batas-batas kebebasan, yaitu yang pertama ada faktor dari dalam. Kebebasan pertama-tama dibatasi oleh faktor-faktor dari dalam, baik fisik maupun psikis. Kita berbadan tinggi atau pendek, kuat atau lemah, sehat atau sakit, saya ini laki-laki atau perempuan, dari segi umur saya ini muda, setengah baya, atau tua. Terdapat juga struktur psikis tertentu seperti orang tersebut pemberani atau penakut, rajin atau malas, dan pandai atau bodoh. Lalu yang kedua ada lingkungan. Kebebasan dibatasi oleh lingkungan, baik alamiah
sosial. Indonesia tidak bebas menjadi pusat olahraga sky karena iklimnya yang tropis. Lalu di Indonesia juga tidak bebas melakukan ciuman di tempat umum seperti di luar negeri karena seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan Indonesia budayanya berbeda. Lalu yang ketiga itu ada kebebasan orang lain. Kebebasan orang lain ini seperti kebebasan saya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Lalu semua gerak-gerik saya dibatasi oleh kebebasan teman-teman. Tidak dibenarkan bahwa saya itu begitu bebas sehingga tidak ada kebebasan lagi untuk orang lain. Jadi inilah pembatasan dengan konsekuensi paling besar bagi etika. Dan inilah alasan utama mengapa diperlukan suatu tatanan moral di antara manusia. Lalu yang terakhir itu ada generasi-generasi mendatang. Kebebasan kita ini dibatasi oleh masa depan umat manusia yang akan datang. Kebebasan kita dalam menguasai dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada dibatasi oleh kelangsungan anak cucu umat manusia di masa depan. Kita tidak bebas untuk mempergunakan alam seenaknya sampai membahayakan masa depan umat manusia. Dan selanjutnya akan disambung oleh teman saya, Saudari Amelia Maharani. Individu sejarah dunia World Historical Individual tak selalu begitu berhati-hati karena menuruti keinginan ini, itu, dan lainnya. Untuk mengambil catatan tentang segala sesuatu, agaknya dia lebih percaya pada dirinya dengan terus terang terhadap suatu tujuan, sehingga individu seperti ini mengikuti kepentingan lainnya, baik yang rahasia, dengan jalan secara kebetulan. Model perbuatan benar-benar terbuka terhadap moral yang tercela, tetapi figur yang begitu besar harus menjelek-jelekan secara jelas terhadap bunga tak berdosa, menghancurkan menjadi potongan-potongan kecil. Kepentingan khusus yang erat sekali kaitannya dengan aktualisasi prinsip universal. Bagi prinsip universal adalah merupakan hasil yang pokok dan tertentu, dan dari penolakan atau pertentangannya, partikularitas yang terkandung di dalam perjuangan dengan yang lainnya, dan dari bahagian yang suatu ditakdirkan mendapat celaka. Ini bukan merupakan ide universal yang sangat mencakup dirinya dalam pertentangan dan perjuangan, menunjukkan dirinya pada bagian tetapi berada dalam latar belakang, dan dijaga terlindung terhadap serangan atau luka. Inilah barangkali apa yang disebut dengan yang cerdik, yang mendorong nafsu untuk bekerja untuk diri sendiri, sementara apa yang di bawah dalam eksistensi menderita kerugian yang sebagian ada yang bersifat negatif dan sebagian bersifat positif. Jika kita bandingkan terhadap sifat universal, yang pokok adalah bagian-bagian yang sangat sedikit di dalam kepentingan individu-individu tersebut, diserahkan dan dikorbankan. Ide menebus pembahasan eksistensi dan pemondokan sementara bukan keluar dari dirinya sendiri, melainkan dari nafsu individu-individu tersebut. Beberapa orang mungkin bisa menemukan dan bisa diterima terhadap pengolahan individu sepanjang sesuai dengan tujuan dan pemenuhan mereka, penyerahan kesenangan mereka kepada alam kemungkinan, dan sama halnya harapan individu semua di bawah kategori sama untuk mendapatkan tujuan akhir, tetapi aspek-aspek mereka yang harus kita tolak berkaitan dengan keterangan ini, sama seperti untuk kepentingan untuk mendapatkan cita-cita yang tertinggi, karena tidak ada unsur yang sama sekali rendah selain aspek-aspek subjektif, kepentingan-kepentingan pribadi, kebutuhan dan dorongan, serta pandangan dan pengetahuan mereka. Meskipun kita katakan bahwa hal ini merupakan aspek formal bagi mereka, semua ini merupakan hak yang tak terbatas yang harus dipenuhi. Cita yang tinggi karena tidak ada unsur yang sama sekali lebih rendah selain apa yang ada pada individu-individu tersebut. Tetapi hal ini merupakan suatu yang secara intrinsik kekal dan tertentu. Inilah apa yang disebut dengan moralitas, etika, dan komitmen keagamaan ketika kita membicarakan tentang peran individu di dalam aktualisasi cita-cita yang rasional.
kita akan bersentuhan dengan aspek yang mungkin bisa menemukan dan bisa diterima terhadap pengolahan individu sepanjang sesuai dengan tujuan dan pemenuhan mereka. Penyerahan kesenangan mereka kepada alam kemungkinan dan sama halnya harapan individu-individu semua di bawah kategori sarana untuk mendapatkan tujuan akhir. Tetapi aspek-aspek mereka yang harus kita tolak terkait dengan keterangan ini sama seperti untuk kepentingan untuk mendapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Duyan Pranata dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Saya ingin menjelaskan tentang negara. Negara merupakan idea ilahiyah sebagaimana ia ada di muka bumi. Dalam perspektif ini, secara umum negara merupakan objek sejarah dunia yang paling tepat. Di dalam negara, kebebasan mendapat mencapai objektivitasnya dan hidup dalam kesenangan dari objektivitas ini. Bagi hukum, negara merupakan objektivasi ruh yang merupakan bentuk keinginan yang sebenarnya. Hanya keinginan yang patuh terhadap hukum yang mendapatkan kebebasan. Sejauh sebagai negara, kita merupakan komunitas ekstinasi sejauh sebagai keinginan subjektif manusia untuk mematuhi hukum, maka ekstinasi antara kebebasan dan kebutuhan hilang. Yang rasional adalah pokok dan merupakan substansi eksistensi bersama-sama, dan kita bebas menganalisis sebagai hukum dan mematuhinya sebagai substansi yang mengenai keberadaan kita. Keinginan objektif dalam subjektif selanjutnya disatukan sebagai kesatuan dan kesamaan keseluruhan yang utuh. Etika kehidupan negara bukan merupakan moral atau jenis reflektif di mana seorang individu memiliki keyakinan tertinggi dalam prinsip ketaatan terhadap kewajiban seseorang. Prinsisian perkembangan konsep negara adalah merupakan sebagai dari filsafat tentang kebenaran yang ada, meskipun kita harus mewujudkan dalam teori-teori legal zaman kita sebagai kesalahan terbaru yang digunakan untuk dasar kebenaran dan menjadi prasangka. Secara prinsip, kami akan menyebutkan sedikit semua yang sesuai dengan cita-cita sejarah. 1. Teori pertama yang akan kita hadapi adalah pertentangan langsung dengan konsep kita tentang negara sebagai akulturasi kebebasan, yaitu pandangan bahwa manusia bebas secara alam, tetapi dalam masyarakat negara di mana ia sungguh merupakan bagian, dia harus membatasi kebebasan alaminya. Teori kedua yang harus dimunculkan teori menyangkal perkembangan umum hak ke dalam bentuk hukum. Kondisi patriarkal berlaku baik dalam keseluruhan ras manusia atau setidaknya dalam satu cabangnya, dipandang sebagai di mana unsur etika dalam esional mencapai pemenuhan bersama-sama unsur hak. Negara merupakan sebuah abstraksi yang hanya memiliki realita umum terhadap warga negaranya, tetapi aktual dan eksistensi yang umum menentukan dirinya sebagai keinginan dan aktivitas individu. Hal ini menciptakan kebutuhan bagi pemerintah dan administrasi secara umum, mengacup seleksi individu untuk terlibat dalam kemudi urusan politik. Dia harus mengambil keputusan tentang rencana ini semua, menentukan bagaimana keputusan tersebut bila dilaksanakan. Jadi, sekalipun dalam negara demokrasi, jika rakyat memutuskan untuk memulai dalam sebuah peperangan, maka harus ada seorang jenderal yang memimpin pasukan tentara tersebut. Hanya dengan sasaran struktur negara, abstraksi bisa dilakukan. Fungsinya sebagai negara yang membutuhkan kehidupan aktivitas dalam struktur negara tersebut adalah perbedaan antara siapa yang memerintah dan siapa yang menaati. Poin utama adalah kebebasan ini sebagaimana definisikan oleh konsep tidak didasarkan atas keinginan subjektif dan
perubahan pikiran tanpa alasan sebagai prinsip, tetapi perkembangan bebas elemennya. Baiklah, saya akan melanjutkan atau menambahi sedikit penjelasan dari Saudara Muhammad Duyan Pranata, yaitu tentang kebebasan sosial politik dari suatu bangsa dan negara. Seperti yang kita ketahui bahwa kebebasan sosial politik dari suatu bangsa dan negara itu tidak mudah didapat. Biasanya kebebasan sosial politik itu didapat melalui perjuangan yang panjang dan memerlukan pengorbanan jiwa, harta, dan benda. Seperti yang disampaikan oleh Kak Bertam, ia mengatakan bahwa kebebasan sosial politik bukannya sesuatu yang selalu sudah ada, melainkan perkembangan sejarah atau lebih tepat lagi perjuangan sepanjang sejarah. Seperti bangsa Indonesia kita ini, untuk mencapai kebebasan tersebut sangatlah panjang perjuangannya. Dapat kita lihat dari sejarah panjang bangsa Indonesia yang dimulai dari masa Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Mataram modern, pada masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, masa Orde Lama, Orde Baru, dan hingga masa sekarang. Perjuangan panjang untuk mencapai kebebasan tersebut juga harus melewati belenggu-belenggu atau masalah-masalah raja di zaman kerajaan dan belenggu penjajahan. Dalam sejarah modern dibedakan dua bentuk kebebasan sosial politik itu, yaitu yang pertama, bentuk tercapainya kebebasan politik rakyat dengan membatasi kekuasaan absolut para raja. Lalu bentuk yang kedua yaitu dari kemerdekaan yang dicapai oleh negara-negara muda terhadap negara-negara penjajah. Jadi dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia hingga mencapai kemerdekaan, bangsa ini telah melalui dua bentuk kebebasan sosial politik tersebut. Kebebasan juga dimaknai dengan kesewenang-wenangan. Orang disebut bebas itu biasanya apabila dapat melakukan sesuatu dengan sesuka hatinya. Misalnya pengendara motor melaju kencang di jalan umum tanpa memperhatikan pengendara lainnya. Lalu seperti pelajar yang bebas masuk sekolah dan tidak masuk sekolah. Bahkan saat ini seperti pergaulan bebas, seks bebas, kebebasan itulah yang disebut kebebasan yang sewenang-wenang. Selain kebebasan sewenang-wenang, ada beberapa juga makna kebebasan, yaitu kebebasan fisik, kebebasan yuridis, kebebasan psikologis, kebebasan moral, kebebasan eksistensial. Kebebasan fisik itu artinya bahwa fisik kita itu terbelenggu, contohnya tidak terborgol atau tidak tertahan. Namun arti kebebasan fisik itu tidak sempit, seperti yang dijelaskan saya tadi, bahwasanya karena banyak yang terpenjara fisiknya, tapi dia juga masih bebas mengekspresikan dirinya. Lalu kebebasan yuridis itu sebuah aspek dari hak-hak asasi manusia dalam Deklarasi Universal tentang hak-hak asasi manusia pada tahun 1948 dan juga dalam dokumen-dokumen lain tentang hak-hak manusia. Berulang kali dibicarakan tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Demikian juga di dalam hukum Indonesia, baik itu di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan, ada beberapa pasal yang mencantumkan tentang kebebasan. Namun dengan diaturnya dan dibatasi undang-undang, contohnya di dalam berlalu lintas, pada prinsipnya bebas mengendarai dengan kecepatan berapapun. Namun hal tersebut oleh undang-undang lalu lintas pada jalan-jalan tertentu dibatasi kecepatannya. Dengan demikian, maka selain hukum menjamin kebebasan perorangan, hukum juga membatasi kebebasan seseorang. Inilah penjelasan dari kami mengenai
kebebasan individu dan negara. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan bagi teman-teman. Terima kasih kami ucapkan untuk teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menonton video dari kami. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.